Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari langsung saja kita simak video ini. Acara tahlilan ya tidak bisa kita pungkiri ya, dia akui oleh sebagian pendeta Hindu, dan saya pernah dikasih buku tentang masalah itu ketika saya main di Bali. Saya dikasih sama seorang ustadz di sana ya, tentang pendeta Hindu yang menulis buku, dan dia judulnya itu kalau tidak salah tentang tradisi Hindu yang ada di orang-orang Jawa. Maknanya seperti itu. Dia bangga, dia mengatakan lihat orang-orang Jawa mengadakan acara ya tahlilan, maksudnya hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, 1000. Itu mereka ambil dari kita. Artinya dia berbangga bahwasanya ada tradisi Hindu yang masih berjalan di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang Jawa. Maka ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya melakukan acara. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa enggak hari ke-4? Coba. Kenapa enggak hari 39 kok 40? Coba pikirin. Kenapa enggak hari 47? Kenapa kok hari 100? Kenapa hari 1000? Kenapa enggak hari 975? Kenapa? Ya, apa dalilnya? Kenapa harus dikaitkan yang hari tersebut? Akhirnya kita bolak-baliklah kitab. Benarkah membaca doa selama sekian hari, ngasih makan berkat, itu bagian dari tradisi Hindu? Kebetulan kita punya sahabat orang Hindu, kita tanya, ada nggak tahlilan kalau orang Hindu meninggal? Ya, saya punya teman namanya Pak Mahadi, mantan orang Hindu Cina. Saya tanya, Pak, Cino, dia digituin gak marah, Pak, emang dia Cina. Itu orang Hindu ada nggak nih yasinan tahlilan 7 hari? Bingung dia, Laisa. Dijawab apa? Mana ada orang NU yasinan, mana ada orang Hindu yasinan. Dia mau alaf nih orang. Terus tahlilan ada nggak? Berkatan ada nggak? Ada. Tapi keyakinan bahwa 740 itu spesial emang ada. Nah, bisa bedain? Nah, orang NU itu atau aswaja secara umum, nggak mesti NU. Di Aceh kan ada yang NU, ada enggak. Di Sumatera Barat ada yang NU, ada yang enggak. Itu biasa kalau ada orang meninggal baca sholawat dalailul khairat atau yasinan. Apa keyakinannya? Keyakinannya bahwa si yang di dalam kubur ini butuh syafaat, bantuan. Adakah dalilnya? Apakah ini dalil Hindu atau dalil Islam? Coba kita cek, Pak ya. Ternyata Imam Al-Qudai, ahli hadis, Imam Abdul Razak dengan riwayat yang berbagai macam mengumpulkan beberapa riwayat bahwa orang beriman dan orang kafir kalau mati yuftanani fil kubur, ditanya di kubur, fitnatul qabr. Itu yang disebut fitnatul qabr. Kalau dia mukmin, orang kafir gak ditanya ya. Orang mukmin sama munafik. Orang mukmin ditanya 7 hari, fi sab'i ayyam. 7 hari. Ada lafaznya, sab'a ayyam. 7 hari. Sedangkan munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Itu yang ngomong Tawus dari sahabat-sahabat Nabi. Tawus itu murid dari puluhan sahabat Nabi. Sahabat yang terkenal namanya Abdullah ibnu Abbas. Namanya Imam siapa tadi? Tawus. Apa kata Tawus? Sahabat-sahabat yastahibuna it'amat ta'am fi tilkal ayyam. Suka bagi-bagi berkat pada hari-hari tersebut. Hari ke-7, hari ke-40. Bahkan kalau di kampung istri saya itu dari hari pertama ke-40 malah. Kalau yang dia punya harta waris banyak. Dari hari pertama sampai hari 40, Pak, nggak berhenti-berhenti itu ngasih berkat. Tapi orang sekarang nggak suka dikasih berkat, Pak. Sukanya dikasih pulus. Pilih, dibawain nasi bungkus atau dikasih amplop. Tuh kan amplop kan. Diam-diam dia bilang amplop. Nah, itu boleh diganti tuh tradisinya ntar ya. Daripada ngasih bawa berkat nyari makan, mending ngasih yang lebih berkah, fulus. Taib. Berarti ada nggak di riwayat? Ada ya. Ada yang lebih horor, Pak. Sahabat Nabi
Sebelum meninggal bilang, kalau aku mati ntar sembelih ya di kuburku seekor unta. Lebih khurafat itu. Itu ada di Bulughul Maram, gak usah jauh-jauh nyarinya. Itu sahabat Nabi, akhirnya karena mengikuti ayahnya juga sahabat Nabi, dia sembelihlah onta, dikubur, dimakan sama-sama. Jadi nyembelihnya horor banget tuh, dikubur. Berarti ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Kalau nanya dalil mah dalil banyak, dia aja nggak tahu. Karena jangankan Musnad Al-Qudai, riwayat Tawus, kitab Imam Suyuti, Sahih Bukhari aja dia nggak khatam kok, gitu. Apalagi Fathul Mu'in, dia nggak khatam tuh ya. Apalagi baca Hasyiah, paling nggak seneng. Jadi nggak nyambung. Kita ngomong apa dia nggak nyambung. Kalau kita baca kitab kuning dianggap itu tandingan Al-Quran. Coba nih tanya sama Pak Dokter nih, menurut antum kitab kuning tandingan Quran atau penjelas Quran? Penjelas Quran. Tapi bagi logika awam, nggak boleh ikut imam, nggak boleh ikut kitab-kitab mazhab. Itu beda dengan Quran. Nah ini racun ini. Kita langsung saja kepada Quran. Dia lupa Al-Quran yang sekarang ini udah beda sama Quran dulu. Tulisannya, cara bacanya sama, khotnya sudah beda. Maka ada penjelasannya, ada ilmunya. Tafsir sahabat aja udah beda dengan tafsir tabi'in, apalagi zaman sekarang. Itu akan berkembang terus, dan mereka menutup itu. Jadi kalau kita mau berdebat juga nggak nyambung Pak ya. Nah, maka saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk berdebat. Cukup kuatkan aja apa yang kita amalkan. Kecuali nantang tuh, datang ke rumah antum tadi tuh, betul. Itu dilayani aja. Perlu digaspol ya. Terakhir kali ya, udah jam 11 ini Bu ya. Nah, teman-teman, selama ini kan kita sering juga mendengar bahwa NU ataupun Aswaja itu ketika mengadakan tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, itu kan sering kita mendengar dari orang-orang yang tidak melakukan semua itu, teman-teman ya. Nah, mereka mengatakan bahwa itu adalah tradisinya orang-orang Hindu Buddha. Apalagi dari kelompok-kelompok yang berpaham Salafi Wahabi, teman-teman ya. Nah, mereka mengatakan bahwa amalan-amalan tersebut seperti ya tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari itu dibilangnya bahwa itu semua adalah tradisi dari Hindu Buddha, teman-teman ya. Nah, memang yang namanya kita Aswaja ataupun yang paling sering itu NU, teman-teman ya. Nah, NU itu memang banyak amalan-amalan yang bertentangan jauh dari pemahaman dari Salafi Wahabi, teman-teman ya. Dan banyak perbedaannya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah menyimak juga penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim, teman-teman ya, tentang apakah benar tahlilan, yasinan, dan juga 7 hari, 40 hari, 100 hari itu tradisi Hindu Buddha. Nah, ketika Buya Ar-Razi Hashim ini bertanya kepada salah seorang temannya, teman-teman ya, yaitu yang Cina tadi kan, sudah dibilang mantan Hindu Buddha,
ternyata ketika Buya Ar-Razi bertanya kepada temannya itu, ternyata tidak ada, teman-teman ya. Nah, jadi ternyata tidak ada yang namanya tahlilan 7 hari, 40 hari, 1 hari. Nah, itu beda teman-teman ya. Tidak seperti kita yang di Ahlussunnah wal Jamaah ini, yaitu mungkin khususnya NU teman-teman. Sebenarnya yang melakukan amalan-amalan tersebut itu tidak hanya NU teman-teman ya. Bahkan ada di luar NU juga ada teman-teman ya. Jadi tidak harus orang NU yang melakukan tahlilan, yasinan dan lain sebagainya, melainkan di luar NU juga ada teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan bahwa itu semua adalah tradisi Hindu-Buddha. Padahal ada dalilnya teman-teman. Tadi seperti yang Buya Ar-Razi Hasim sampaikan bahwa mengapa sih orang meninggal itu sampai 7 hari, sampai juga 40 hari. Nah, kan tadi dalilnya teman-teman ya, bahwa yang ditanya itu orang mukmin dengan orang munafik. Bahwa ketika orang mukmin itu ditanya di dalam kuburnya itu ditanya selama 7 hari. Dan orang fasik, orang munafik itu ditanya selama 40 hari. Nah, ketika kita ataupun selaku keluarga itu melakukan tahlilan 7 hari sampai 40 hari, nah itu kita tuh maksudnya adalah ingin mengirimkan doa pahala agar meringankan si ahli kubur tersebut teman-temannya, agar ringan gitu. Jadi semua itu ada dalilnya teman-temannya, tidak langsung beramal tanpa dalil. Nah, kalau mau ditarik dalil itu banyak malah teman-temannya. Seperti yang tadi Buya Ar-Razi Hasim sampaikan bahwa banyak dalilnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini pasti berdasarkan dalil. Jadi kelompok-kelompok Wahabi, Salafi Wahabi itu yang mengatakan bid'ah itu ya mereka tidak mengerti tentang dalil teman-teman ya. Nah, malah kita yang aswaja ini yang beramal dengan dalil. Nah, baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena berdasarkan apa yang sudah saya simak tadi. Ketika ada kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa menambah ilmu, bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman semua, terima kasih atas supportnya untuk channel ini. Mudah-mudahan channel yang kecil ini bisa terus berkembang dan bermanfaat. Baik teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.